pada saat saya pertama dulu tanggal 1 Februari 2021 saya datang ke sini melihat kondisi itu sangat memprihatinkan, ngelus dodo istilahnya seperti itu, karena melihat sekolahnya itu jauh dari layak. Bahkan tahun kedua saya di sini ya, 2 ruang kelas ambruk gitu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena memang kondisi SD ini dengan jumlah murid di bawah 60 itu tentu dari segi keuangan dari pemerintah itu juga sangat kecil gitu ya. Banyak sekali siswa yang membolos, Pak. Jadi semisal murid kelas saya itu 8, paling yang berangkat 4, 5, 6, pasti setiap hari ada yang tidak masuk. Itu kalau anak-anak jalan itu hampir mungkin 1 jam, Pak. Itu biasanya membolos karena tidak ada yang mengantar, Pak. Karena orang tua kalau pagi habis subuh sudah berangkat ke kebun, sudah berangkat ke pasar, sehingga memang tidak ada orang tua atau anggota keluarga yang mengantar. Dan itu hampir terjadi setiap hari bergantian, kadang si A, kadang si B, dan kadang semuanya yang jauh itu tidak berangkat. Sekolah menawarkan, bagaimana Pak kalau semisal putra-putri Bapak Ibu nanti ketika berangkat bersama Bapak Ibu guru yang dari bawah. Kan tentu setiap guru lewat dari wilayahnya anak-anak itu. Nah, akhirnya orang tua menyetujui, menanggapi dengan positif tawaran itu, sehingga memang kami bekerja sama dengan orang tua membuat program namanya antar jemput sekolah, antar jemput siswa untuk berangkat ke sekolah untuk mencegah anak-anak membolos. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Yulianto. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Selatri. Saya mencoba melihat apa sih yang bisa saya lakukan untuk SD ini. Akhirnya saya melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan di SD ini masih jauh dari kata sempurna untuk sebuah pembelajaran. Tidak ada media, kemudian tidak ada adaptasi teknologi di dalam pembelajaran. Nah, itu menjadi PR pertama saya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita menonton video tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila, kita akan bermain-main terlebih dahulu menggunakan Wordwell seperti yang Pak Arif siapkan ini. Ya. Alhamdulillah saya ikut program Guru Penggerak Angkatan 7. Dan di situ saya mendapatkan materi tentang kepemimpinan pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Saya aplikasikan di sekolah, saya mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan wali murid untuk mencoba membuat perubahan kecil, perubahan terkait pembelajaran di SD Negeri 1 Selatri ini. Yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba melakukan adaptasi teknologi di dalam pembelajaran. Saya kenalkan anak yang tadinya tidak mengenal teknologi, saya perlahan mendekati orang tua, siapa sih yang punya HP? Tolong nanti yang punya HP barangkali boleh dipinjamkan kepada anak dalam 1 minggu minimal 1 hari saja lah gitu lah. Kita coba gunakan HP untuk mengenalkan pembelajaran menggunakan teknologi kepada anak. Saya mencoba kenalkan bagaimana membuat semacam mengerjakan soal ya, evaluasi itu supaya anak tidak takut mengerjakan soal itu. Saya buat aplikasi quizzes, kemudian ada Wordwell ya, kemudian akhirnya anak-anak tertantang, senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan karena ada adaptasi teknologi. Kemudian selain menggunakan adaptasi teknologi, saya juga mencoba menggunakan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Saya melihat di sini dulu anak-anak sering bermain ular tangga dari pedagang kaki 5 yang datang ke sekolah gitu. Hari ini kita akan belajar ulat padi ya. Apa tadi? Ulat padi, ular tangga berdiferensiasi. Saya mencoba berpikir bagaimana kalau saya ubah permainan ular tangga itu menjadi permainan yang edukatif. Saya beri nama ulat padi namanya. Ular tangga berdiferensiasi. Saya membuat semacam kotak-kotak itu ya, namanya papan ular tangga itu sebesar 2,5 kali 2,5 meter, berbentuk persegi, yang mana di situ ada 30 kotak, yang mana tiap-tiap kotak itu berisi soal ya, kartu soal yang mana nanti pionnya itu anak sendiri. Jadi anak dibuat secara berkelompok, ada yang menjadi pion, kemudian ada yang jadi pelempar dadu, kemudian yang tidak bertugas nanti berdiskusi untuk mengerjakan lembar kartu soal yang ada di dalam tiap-tiap kotak. Itu seperti itu. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik. Anak-anak tidak semata-mata belajar, tapi mereka bisa belajar sambil bermain, bisa belajar bekerja sama, bagaimana cara mengungkapkan pendapat, bagaimana cara menghargai pendapat temannya. Nah, itu menjadi hal yang sangat positif bagi saya. Jadi ada adaptasi teknologi, kemudian ada permainan yang tidak melupakan kearifan lokal yang ada di sini. Sila satu, ketuhanan yang maha. Dari tahun pelajaran 2024-2025 ini, saya melihatnya sudah tidak ada anak yang bolos.
karena tidak ada orang tua yang mengantar. Yang membolos karena alasan tidak ada yang mengantar sudah 0% untuk saat ini. Saya selaku orang tua sangat berterima kasih sekali, dan harapan kami semoga ya Pak Guru, Bu Guru selalu sehat, semangat, dan sekolah SD 1 Selatri semoga selalu memberikan anak didik yang berprestasi, selalu berkembang, dan berkembang. Lebih berani tampil di depan, menonton video, ular tangga, dan lain sebagainya. Lebih percaya diri dan semangat. Ya, harapan kedepannya untuk saat ini alhamdulillah ada kita sudah seperti ini, ya sudah baik. Kemudian kedepannya dengan adanya Pak Arif dengan teman-teman agar kedepannya itu lebih baik lagi begitu. Alhamdulillah untuk saat ini jumlah siswanya sudah meningkat. Begitu. Buatlah sebuah perubahan dimanapun kita mengajar. Perubahan kecil jika kita lakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, pasti akan membawa dampak yang luar biasa dalam sebuah pembelajaran.